Siapa sangka kabar mengejutkan pun kembali diberikan oleh salah satu pengacara Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Yap, benar sekali, yaitu salah satu pengacara Indonesia yang mempunyai nama Alvin Lim secara tiba-tiba harus dipanggil terlebih dahulu oleh Maha Pencipta ya teman-teman. Tentu saja sekedar informasi buat teman-teman yang mungkin masih belum mengetahui, sosok pengacara dari Alvin Lim sebetulnya menurut kesaksian banyak orang sudah memberikan kesaksian bahwa pengacara Alvin Lim merupakan orang yang baik, karena di akhir hidupnya ia memilih untuk membela orang-orang tanpa ada suap di dalamnya teman-teman. Jadi dengan kata lain, memang di akhir hidupnya Alvin Lim memilih untuk membela sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi. Tetapi yang sangat disayangkan, di akhir hidupnya ia mengeluarkan suatu statement yang mungkin banyak orang menilai bahwa statement tersebut kurang bagus, dikarenakan di sisa hidupnya dari Alvin Lim kemarin yang menjadi huru-hara, yang salah adalah orang yang mengajak Alvin Lim dan melibatkannya di kasusnya Agus, karena pada saat itu Alvin Lim membela Agus dikarenakan hanya di dalam kasus kondisi dari mata Agus saja teman-teman, tanpa melihat lebih dalam, sehingga banyak orang menyayangkan kenapa sikap dari pengacara Alvin Lim seperti itu. Tapi menariknya, pada awal tahun 2025, sebelum Alvin Lim melakukan cuci darah, ia sudah melakukan tindakan bahwa ia sudah mencabut laporan terhadap Novi. Tapi menurut Alvin Lim, ia tidak berbuat salah karena ia hanya membela Agus saja. Tetapi pada akhirnya ia mengatakan bahwa kita harus berbaikan pada lawan. Tapi saya tidak minta maaf kepada Novi karena saya tidak merasa bersalah. Tapi siapa sangka pada saat video ini dibuat, beredar sebuah kabar Alvin Lim telah dipanggil terlebih dahulu. Pada akhirnya Novi datang untuk mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dari Alvin Lim, dan pihak keluarga dari Alvin Lim sudah meminta maaf dan Novi juga sudah maafkan dan doakan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Banyak orang menilai bahwa seburuk-buruknya Alvin Lim, alangkah baiknya kita tidak membulinya. Kita juga tidak tahu akhir hidup kita gimana. Renungkan dan jangan lakukan kesalahan yang sama. Seakan-akan ini menjadi suatu tanda pengingat bagi kita semua untuk tetap berhati-hati ketika kita berbicara di muka umum ya teman-teman. Karena di dalam salah satu podcast Indonesia, Alvin Lim juga mengatakan umur hidupnya paling lama hanya 2 tahun. Kalaupun beruntung bisa 2 tahun lebih. Dengan kata lain, Alvin Lim juga sudah mengetahui bahwa masa hidupnya menurut vonis dari dokter sudah tidak lama ya teman-teman. Jadi bagaimana komentar dari teman-teman mengenai kasus dari Alvin Lim ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Menariknya, di akhir hidupnya pihak keluarga dari Alvin Lim bersama Novi sudah saling memaafkan satu sama lain, sehingga seharusnya itu sudah menjadi salah satu penyelesaian ya teman-teman, walaupun dari pihak Alvin Lim sendiri tidak meminta maaf. Oke, jadi tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen, katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak ini bener, iya itu bener apa enggak? Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Ayo mungkin sedikit lagi. Iya, kaget juga ya. Saya sempat konfirm ke Novi sama dia Bisu, ternyata beritanya benar. Ya udah, akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, untuk menyampaikan rasa duka cita kami. Walaupun kami pernah ada berselisih paham di sebelumnya, tapi kami tetap merasa kaget ya. Kayak nggak percaya gitu, karena baru kemarin kita dilaporin, terus tiba-tiba dapat kabar yang melaporkan kita sudah berpulang. Ya intinya kami ikut berduka cita. Kalau kami ada salah, kami mohon maaf. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, itu aja sih. Tadi ketemu keluarga terus Ketemu. Kami saling maaf-maafan. Mereka minta maaf, kami juga minta maaf. Istrinya baik, anaknya baik, cuma yang namanya masih berubah, belum bisa banyak bicara.
Doa. Ya keluarganya juga diwakilkan sama adiknya meminta maaf kepada Tenovi langsung. Istrinya juga sudah salaman kan. Ya. Jangan. Tenovi mungkin mengenal sosok beliau seperti apa kan? Mengenal sosok beliau kan saya pernah saya kenal di sosial media aja, tapi tadi ada penyampaian dari adiknya meminta maaf secara langsung tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen, tapi dia ini bukan tipe orang yang sering ngejudgment orang lain. Karena mungkin saking yang diderita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sangat minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya mungkin depan. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan dia damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Saya pribadi sekali lagi minta maaf dan minta tolong apabila ada berita terkait beliau dan netizen yang membuli beliau, stop untuk membuli ya. Iya, ini polisi terbuka. Stop untuk berbicara kasar. Kita harus bersama-sama mendoakan beliau. Itu aja. Udah, kami udah lihat. Kami udah lihat, kami udah minta maaf langsung. Tidak jenazah beliau. Kondisinya segar, tersenyum, bagus. Bersih. Posisi jam 12 nyampe rumah sakit saya sudah meninggal. Iya, dia dari rumah udah lulus. Di rumah meninggalnya Mbak tadi. Statement seperti itu. Ada kronologi seperti apa ngokosnya Pak? Istrinya yang bercerita. Jadi katanya harusnya hari ini ke Surabaya ya. Harusnya hari ini ke Surabaya. Terus pas mau dibangunnya udah lemes kondisinya. Terus ya udah dibawa rumah sakit udah nggak ada. Gitu. Dia bukan membeli cuci darah maksudnya. Itu kalau masalah detailnya kayaknya lebih ke keluarganya ya. Kita cuma tahu kronologi meninggalnya aja. Oke, jadi itu aja ya teman-teman. Oke, terima kasih Teh. Sekali lagi saya sudah memaafkan untuk para netizen untuk stop berbicara kasar, bicara buruk. Kita saling mendoa bersama-sama ya. Itu aja. Terima kasih sekali Oke lagi. Teh, makasih Teh. Intinya kami dan Novi, saya dan yang lainnya sudah memaafkan Pak Alvin. Oke, kami ya. Diajarkan oleh Tuhan, hidup saya nggak lama Pak. Saya ini sudah kena gagal ginjal stadium 5. Waktu saya paling 2 tahun mentok, kata dokter. 50% bisa di bawah 2 tahun, 50% bisa di atas 2 tahun kalau bisa dapat donor ginjal. Kalau enggak, meninggal. Karena ginjal saya udah nggak bisa menyaring kotoran. Saya sakit terus Pak di situ. Jadi saya berpikir, sisa waktu saya nggak banyak, saya kasih buat anak sama istri saya. Plus saya mau berbuat baik buat masyarakat, itu aja. Kalau saya udah mau mati ya silakan mati. Jadi ya jujur punya ngomong ya, saya udah berpikir ya mau apa lagi Pak. Apa yang perlu saya capai? Uang saya udah ada, keluarga yang baik udah ada, anak yang baik udah ada, istri yang baik udah ada. Ya toh, dan saya pengen kalau saya suatu saat meninggal, saya punya simpenan di atas di surga. Itu aja sih Pak.